Semangat pagi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-8 kali ini akan membahas terkait refleksi setelah mempelajari modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Masih bersama saya, Muhammad Subekti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan ke-8 kali ini, menggunakan model Six Thinking Hats, yang terdiri dari 6 topi yaitu topi putih, topi merah, topi kuning, topi hitam, topi hijau, dan topi biru. Yang pertama, topi putih, berisi tentang fakta dan informasi. Modul ini memfokuskan pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai calon guru penggerak, saya diajak memahami konsep sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter siswa dan menjadikan nilai-nilai kebajikan sebagai panduan utama dalam pengambilan keputusan etis. Selain itu, saya belajar tentang paradigma dilema etika, yang membedakan situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama benar atau salah. Saya juga diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan yang mengedepankan kebajikan, serta 9 langkah pengambilan keputusan dalam dilema etika. Yang kedua, topi merah, berisi tentang intuisi dan perasaan. Selama mempelajari modul ini, saya merasa bahwa pemahaman tentang sekolah sebagai institusi pembentukan karakter sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral. Nilai-nilai kebajikan seperti integritas, tanggung jawab, dan keadilan sangat memengaruhi keputusan yang saya ambil sebagai pendidik. Mempelajari dilema etika juga membuat saya lebih sadar bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, ada banyak situasi kompleks yang memerlukan keseimbangan antara berbagai prinsip etika, bukan hanya sekadar mengikuti aturan baku. Ini membuat saya merasa tertantang namun termotivasi untuk lebih kritis dan reflektif dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, topi kuning, berisi tentang manfaat dan nilai positif. Modul ini memberikan kerangka kerja yang sangat kuat dalam membuat keputusan yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai moral yang kuat. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mempertimbangkan berbagai paradigma dilema etika, saya dapat lebih yakin bahwa keputusan yang diambil seimbang, adil, dan bermanfaat untuk jangka panjang. Nilai positif lainnya adalah penerapan prinsip-prinsip kebajikan dalam sekolah akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan karakter siswa, serta memperkuat peran guru sebagai teladan moral. Selain itu, kemampuan untuk mengenali dan mengelola dilema etika dengan cara reflektif, kritis, dan kreatif akan meningkatkan kualitas kepemimpinan saya di sekolah. Yang keempat, topi hitam, berisi tentang kritikan dan risiko. Salah satu tantangan dalam modul ini adalah bagaimana mempraktikkan pengambilan keputusan berbasis kebajikan di dunia nyata, di mana terkadang ada tekanan eksternal dari manajemen atau kebijakan yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin saya terapkan. Selain itu, menganalisis dilema etika secara mendalam memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang, yang bisa menjadi sulit dalam situasi sehari-hari yang menuntut keputusan cepat. Dalam beberapa situasi, saya merasa keputusan yang didasarkan pada nilai kebajikan mungkin tidak langsung menghasilkan solusi yang diinginkan semua pihak, sehingga bisa menimbulkan konflik. Yang kelima, topi hijau, berisi tentang kreativitas dan ide baru. Dalam menghadapi dilema etika, saya merasa perlu mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi yang dapat memenuhi berbagai kepentingan yang ada, baik dari sisi manajemen, guru, siswa, maupun orang tua. Salah satu ide yang muncul adalah menerapkan diskusi terbuka di antara para pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan dilema etika bersama-sama, sehingga semua pihak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, saya juga berpikir untuk memperkenalkan pembelajaran berbasis kasus di kelas, di mana siswa dilatih untuk menganalisis dilema etika dan mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan, sehingga mereka juga menjadi pribadi yang reflektif dan kritis. Yang keenam, topi biru, berisi tentang proses dan refleksi keseluruhan. Secara keseluruhan, modul ini sangat membantu saya dalam memahami bahwa keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tidak hanya didasarkan pada logika atau regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan etika. Saya menyadari pentingnya berpikir kritis dan reflektif dalam proses pengambilan keputusan, serta melibatkan pihak-pihak yang relevan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebaikan bersama. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan memilih 3 prinsip utama kebajikan, saya akan lebih terarah dalam menghadapi dilema etika di masa depan, sambil tetap berpikir kreatif untuk menemukan solusi yang paling adil dan bijaksana. Terima kasih. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan ke-8 yang berisi tentang refleksi